warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Alhamdulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi ya nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة سلطان الأولياء سيدي الشيخ محي بن عبد القادر الجيلاني سيدي الشيخ عبد الله بارك بن المحي سيدي الشيخ صاحب الوفاء العارفين وإلى حضرة المكرم يا جماعة علي حنفي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب يا نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبكرامته في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam kitab ini bahasa apa menukil salah satu aliyah yang tertera di dalam kitab Jami'ul Usul fil Awliya, antara lain fa'ulima anna kulla man lam yattakhidh lahu shaykhan yurshiduhu ila al-khuruj an hadhihi as-sifat fa huwa 'asil lillahi wa li rasulih. Ketahuilah anna kulla man, bahwa sesungguhnya setiap orang lam yattakhid, yang tidak mengambil lahu baginya, tidak mengambil apa, syaikhan, seorang syekh, yurshiduhu, yang memberikan petunjuk baginya, ilal khuruji, untuk supaya keluar, an hadis sifati, dari sifat-sifat yang tercela, maka fahuwa, maka dia asyil lillahi wa li rasulih, dia senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya orang yang tidak mengambil, tidak memilih seorang guru, seorang syekh, la yahtadi, dia tidak terbimbing untuk mendapatkan petunjuk, li tariqil ilaji, kepada jalan penyembuhan terhadap penyakit-penyakit, terhadap sifat-sifat yang tercela tadi. Walau takallafa, walaupun sifat-sifat semuanya itu membebani dirinya, menjadi beban bagi dirinya. La yanfa'u bi ghairi syai'in, tidak memberikan manfaat, tidak sempurna manfaatnya bi ghairi syai'in. Apa yang tidak manfaat? Semuanya, ilmunya, amalnya, bighairi syai'in, tanpa bimbingan seorang syekh. Walau hafidha alfa kitab, meskipun orang tersebut telah hafal alfa kitab, 1000 kitab. Ini yang disampaikan Al-Mukarram seringkali. Maka hadirin Bapak Ibu sekalian, keberadaan pembimbing, seorang syekh mursyid dalam berthariqah itu menjadi sebuah keniscayaan, dan inti daripada thariqah yaitu, maka penting sekali kita ini memiliki seorang syekh mursyid, sehingga dia bisa mengarahkan kita, bisa membawa kita, bisa menuntun kita. Menuntunnya kemana? Menuntunnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, bahwa manusia itu punya sifat bawaan.
punya sifat bawaan, semuanya punya. Sifatul hayawaniyah, sifat-sifat kebinatangan itu semua punya. Nah, kalau tidak ada yang penting, sifat itu terus akan menjadi karakter yang tidak pernah berubah. Maka di sini disebutkan, kalau tidak ada yang membimbing, maka orang itu tetap tidak akan bisa bebas di hadis sifat dari sifat-sifat yang tercela tadi. Maka karena sifat itu masih terus ada dalam diri kita, dalam diri seseorang, maka orang tersebut, kalau kita ya kita, fahuwa asyilillah, maka dia akan terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bermaksiat, terus melakukan perbuatan maksiat. Karena yang pertama, imannya tidak terdidik. Yang kedua, dia tidak bisa mengobati penyakit-penyakit yang ada pada dirinya. Yang ketiga, dia tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menuntun gitu. Akibatnya apa? Ya lakukan apa? Dia melakukan semaunya. Semaunya. Kata Rob, tidak ada cahaya di dalam hati. Sehingga gelap semua. Fawa'asyilil, maka karena gelap dia terus bermaksiat kepada Allah. Wali Rasul, walaupun sebenarnya itu tahu, sadar apa yang dia lakukan itu salah, tahu. Karena tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk, tidak ada yang menuntut, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menuntut, maka ibadahnya jalan, maksiatnya jalan. Akhirnya apa hadirin? Masya Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam situasi dan zaman yang terus berkembang pesat hingga detik ini, Masya Allah, kita masih termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan seorang yang mampu membimbing, memiliki kapasitas mampu membimbing seorang yang sedang dalam kondisi serba maksiat. Alhamdulillah kita masih terbimbing. Kata Al-Mukarram, walaupun kita buta, walaupun kita bodoh, kalau ada yang menuntunnya, asalkan kita mau ikutnya sudah sampai. Dan yakinlah bahwa guru itu tidak mengajak, tidak mengantarkan kita, tidak menuntun kita ke jalan kesesatan. Itu yang harus diyakini. Kita punya guru tapi kita tidak yakin, nah itu menjadi hijab. Menjadi hijab. Modalnya ketika kita sudah bertemu dengan guru yang memang kita anggap dia mampu membimbing kita, kita harus yakin bahwa beliau itulah yang akan mengantarkan kita. Hadirin rahimakumullah, kita ini orang yang sedang ada dalam persimpangan, karena iblisnya itu selalu mengintai, maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena. Itu di persimpangan yang sangat-sangat ketat. Kalau kita tidak punya power di situ, ya bisa-bisa kita celaka di sana. Betapa tidak, kita dikepung dari empat sisi. Maka keberadaan guru itu menjadi penyelamat, dalam menjalani hidup. Karena hakikat hidup itu ya sekarang, detik ini, saat ini, itu hakikat kehidupannya ini. Yang kemarin itu sejarah yang tidak akan mungkin terulang lagi hari ini, tidak mungkin diputar kembali, sudah lewat. Maka bagaimana hari ini, saat ini, detik ini, kita tidak mengalami kerugian. Sedangkan nanti, setelah ini, nanti, besok, ini sesuatu yang masih misteri. Kita tidak tahu apakah kita sampai nanti, sampai besok atau sampai yang akan datang, kita nggak tahu. Itu rahasia Tuhan.
Allah sudah berikan garis. Kalau sudah sampai pada waktu yang sudah ditentukan, nggak bisa lagi maju, nggak bisa lagi mundur. Ya terus di situ. Nah, bagaimana agar pada saat ini kita tidak termasuk orang yang merugi? Nah itu penting. Baru kita akan bisa merasakan betapa guru itu sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat mahal keberadaannya pada diri kita itu. Alhamdulillah, dengan amaliyah yang ditanamkan oleh guru kita dalam diri kita, selemah-lemahnya kita, insya Allah kita bisa mampu mengisi detik ini, kehidupan, hakikat kehidupan kita ini menjadi sesuatu yang punya nilai. Seberapa nilainya tergantung seberapa intens kita mengamalkan yang telah ditanamkan oleh guru. Maka kita tidak perlu bertanya seberapa sih perhatian guru kepada kita. Kalau kita bertanya seberapa perhatian guru kepada kita, tanyakan seberapa perhatian kita kepada guru kita. Artinya seberapa serius kita mengamalkan apa yang telah diberikan. Begitu juga kalau kita tingkatkan seberapa sih perhatian Allah kepada kita. Tidak perlu tanya seperti ini, tapi tanyakan kepada diri kita seberapa kita telah berbuat melaksanakan perintah Allah. Nah, orang-orang yang telah terbimbing rohaninya, insya Allah, jangankan 1 jam, 1 detik itu punya makna. Dia tidak mau kehilangan yang 1 detik itu dengan sia-sia. Nabi mengatakan kepada kita, penduduk surga saja, orang yang sudah ada di dalam surga, setelah dia ingat dengan masa lalunya, dia merasa ada sesuatu yang merugikan dirinya. Apa itu? Karena waktu yang telah terlewatkan olehnya, dia tidak sempat isi dengan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah di surga. Laisa yatasahharu ahlul jannah illa sa'atin marrati lam yadhkurullahu fiha. Tidak ada yang paling merugikan bagi seorang penduduk surga itu kecuali waktu yang telah terlewatkan olehnya itu dia belum pergunakan untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menikmati surga, dia masih terngiang-ngiang dengan apa yang sudah dilakukan. Lah terus dia masuk surganya karena apa? Itulah rahmat Allah. Nah kita, orang-orang yang telah terbimbing oleh Syekhul Mursyid, waktu-waktu itu, sedetik waktu yang dia miliki itu diupayakan agar jangan menjadi waktu yang musro, tetapi menjadi waktu yang produktif, yang mendatangkan hasil dan manfaat baginya. Gimana caranya? Ya dengan ismut tadi itu, dengan zikir khafi. Nah, dengan zikir ismut tadi itulah, dengan zikir khafi yang ada di dalam qalbu itulah kemudian detik-detik yang dia miliki itu bisa punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, sedetik saja kita lupa kepada Allah, iblis akan langsung masuk menjadi korin, menjadi teman yang selalu mengajak kita. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan seorang hambanya yang mampu membimbing keterpurukan kita. Alhamdulillah, kita bersyukur. Sembari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kemampuan melaksanakan apa yang telah diberikan kepada kita semuanya. Posisi guru itu, posisi mursyid terhadap muridnya itu
antara lain menjadi sulamul murid, menjadi tangga seorang murid menapaki perjalanan hidupnya menuju yang lebih baik. Tangganya adalah harus lewat guru. Betapa tidak hadirin, kita baca diri kita aja. Dulu kita ini siapa? Latar belakang kita seperti apa? Silahkan kita baca diri kita. Maka kemudian diawali dengan proses talqin yang telah diberikan kepada kita setapak demi setapak, satu tingkat naik satu tingkat, naik tingkat berikutnya. Ternyata dulu kita tidak senang ibadah. Dengan berpikir kita menjadi lebih termotivasi, lebih semangat, lebih senang. Itu tangga sulamul murid. Setelah kita menapaki tangga-tangga ini, maka kemudian guru itu menjadi pintu usul kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dalam kitabnya Syarah Hikam itu salah satu baitnya ada yang mengatakan begini: usuluka ila Allah, usuluka ila arif bihi, innama huwa usulku ila Allah. Sampainya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah berkat sampainya kita, hubungan kita dengan seorang yang menjadi syekh, menjadi pembimbing kita. Karena pada hakikatnya tatkala kita dibimbing oleh beliau, dihantarkan oleh beliau, hakikatnya beliaulah yang akan membawa kita. Makanya menjadi penting usul kepada guru itu menjadi sangat-sangat penting bagi kita, karena kita tidak memiliki kapasitas langsung kepada Allah itu. Pintunya harus lewat guru itu. Usul ke Allah, usul ila arif. Sampainya kita kepada Allah itu harus melalui tangga, melalui pintu orang yang arif billah, yang ma'rifat kepada Allah, yaitu Syekhul Mursyid. Karena pada hakikatnya ketika kita usul kepada guru, maka inilah yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadisnya kun ma'allah wa illam takun ma'allah wa kun ma'amaka ma'allah. Maka jadilah kalian ini orang yang bisa langsung kepada Allah. Kalau kalian tidak bisa, ya maka hendaklah kalian bersama dengan orang yang telah bisa langsung usul kepada Allah. Fa innahu yusulika ila Allah. Sebab orang itu yang akan mengantarkan kalian kepada Allah. Seperti itu. Ini pendidikan mursyid, pendidikan guru. Maka ada beberapa cara seorang bisa sampai kepada Allah. Yang pertama, dengan kita mengaitkan diri kita kepada guru. As-suhbatul mursyid. Kita bergaul, kita berkaitan terus dengan guru. Wa kunu ma'as shadiqin, dalam Al-Quran seperti itu. Jadilah kalian orang yang selalu bersama orang yang baik. Teringat peristiwa ini, sejarahnya beliau ketika datang ke Suryalaya. Kamu dari mana? Dari Surabaya. Apa tujuanmu ke sini? Bilang mau belajar benar, Pak. Mau belajar benar. Bapak belum benar, mulai dulu Pak. Sudah tidak benar-benar, Pak. Ditalkinlah kemudian prosesnya. Maka kemudian ternyata yang memiliki persoalan seperti Al-Mukarram itu bukan hanya beliau, ternyata banyak orang-orang yang dilihat dari sudut pandang keilmuannya ya jauh lebih, bahkan ada ulama, ada kiai. Itulah ternyata mereka itu
Al-Mukarram menyimpulkan sendiri. Ternyata masalahnya beliau dengan masalah mereka itu sama. Masalah hati yang tidak bisa sambung kepada Allah. Artinya apa? Siapapun orangnya memiliki potensi yang sama. Kalau dia tidak ada yang membimbing, tidak akan pernah sampai kepada. Maka itu cara yang pertama adalah dengan as-subah, dengan bertawassul, dengan mengikatkan dirinya kepada, menghubungkan dirinya dengan guru. Boleh dengan Rabitah, Ribtul Syekh, dengan mengaitkan dengan Rabitah itu ta'allaqul qalbi biwajhil arif. Jadi kita ini menggantungkan ya, kalau bahasa yang sudah lahir itu membayangkan wajah guru. Hati ini dipautkan dengan ta'allaqul qalbi ala wajhi. Hati ini sambungkan, dikaitkan dengan guru. Itu Rabi itu. Penting juga Rabi itu. Nah, ini bisa mengantarkan kita ini sampai kepada Allah. Yang berikutnya dengan tawajjuh. Dengan tawajjuh. Berzikir hafif, tawajjuh. Nah, ini yang luar biasa. Kalau kita makanya jangan terburu-buru kalau tawajjuh. Jangan terburu-buru, beliau akan mengatakan beberapa, ya kecuali kita mengadakan, kalau memang posisi longgar, posisi nyaman, ya tawajjuh agak ditambahkan supaya lebih nikmat. Hanya banyak inspirasi, ilham, petunjuk, pengetahuan yang bisa kita mendapat aliran dari guru itu lewat tawajjuh. Seringkali bisa dilakukan. Yang berikutnya bidawam dzikrillah, tentu dengan berzikir kepada Allah. Dari 4 ini kalau di split berdasarkan ilmu itu mungkin seperti itu. Tapi ketika kita praktek dalam kehidupan sehari, 3-4-4-nya ya kita jalankan. Ya kita bertawajjuh, ya kita berzikir, ya kita robito, ya kita selalu hikmat. Yaitu semuanya kita lakukan. Semua itu adalah menjadi bab, menjadi pintu, bab usul ila Allah, menjadi pintu usulnya seorang murid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman masalahnya orang itu tidak akan bisa sambung. Kalau yang disambung itu dia tidak hidup gitu. Kita menyambungkan kepada sesuatu yang sesuatu tidak hidup gitu. Makanya di sini para sahabat mengatakan bisyarti akhdiya min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Jadi guru itu tidak sembarang kita mencari guru. Apakah guru yang mau kita jadikan guru itu sudah betul-betul sempurna ketakwaannya? Tanyakan dulu kepada diri kita ketika kita hendak memilih guru itu. Apakah dia benar-benar sudah fokus hanya semata-mata menuju kepada Allah? Kalau kita asal meminta seorang, jangan-jangan mereka belum bisa membawa kita. Nah, maka alhamdulillah dijelaskan di sini oleh para sahabat. Syaratnya adalah harus syarat taqiyyin bima siwallah, sudah tidak ada di dalam qalbunya. Nah, alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan itu. Kita yakini bahwa guru yang kita yakini, guru yang kita panut, kita ikuti adalah sudah sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah benar-benar bersih hatinya. Tidak ada di dalam dirinya terkontaminasi dengan urusan-urusan yang bersifat dunia dan materi, kecuali di dalamnya adalah tersambung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya 2 itu yang beliau persyaratkan di sini. Bisyarti ahdiya bi qalbin taqiyyin naqiyyin bima syaallah.
Sebab kata beliau, bagaimana mungkin orang yang hatinya tidak hidup bisa menghidupkan hatinya orang yang masih mati? Nggak mungkin.